Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wayyidna tilwatan bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur liwa tilwatan bil alamin amin amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Wakil Bupati Lombok Timur yang sudah meninggalkan kita. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang akan mengisi pengajian pada pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Mi'lajus Sibian Indonesia Dengkok beserta seluruh anggota pengurus, para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, desa Tembeng Putih, Demamban, hadirin hadirat para santri yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi dalam rangka ulang tahun Pondok Pesantren Mi'lajus Sibian Inue Rengkok yang ke-67. Sepertinya lebih tua daripada Inue. Tua ya? 68 ya? Oh, 51 tahun bedanya. Jadi ini 68, ini 67, alhamdulillah luar biasa. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, dari keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil. Amuraya niki yang baru datang langsung kasih nyambut dengan dua jabatan. Satu sebagai ketua forum kerjasama Pondok Pesantren Lombok Timur. Yang kedua, ketua pimpinan pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon. Lalu dia datang telat dan pakaiannya beda dari yang lain. Putih-putih dari atas sampai bawah. Ampuraya niki. Kemudian dengan potongannya Dr. Rino, ketua forum pesantren Lombok Timur, mudir pesantren Cendikia, kepala dinas pariwisata. Tapi seperti ini potongannya. Kebetulan yang makin lagi mahat ini. Jadi dia makin tolak mahat angkatan ke-56. Dari baru yang ngaji dulu di mahat. Wajiannya itu hadis Sahih Muslim. Tuan Guru Saleh. Selesai setengah 11:30. Dia ngajak juga ini ketua pondok pesantren Mi'lajus Sibian supaya ikut, karena belum mahat dia. Jadi ketua pondok pesantren Mi'lajus Sibian Indonesia Dengkok, Ustadz Yusuf MPD belum mahat, hanya mualimin doang hancur lah. Nanti yang tahu dia, bareng dia di Mataram, beliau di IAIN, yang di Unram. Nah, karena kita memang punya niat masuk mahat dulu waktu ke tamat aliyah. Tapi karena kita lulus di Mataram, akhirnya nggak jadi mahat. Termasuk juga Pak Yusuf begitu. Kalau nggak lulus di IAIN pasti balik ke Pancor, pasti ikut mahat. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini dia sedang mahat. Dan kita diberikan dispensasi oleh Maulana Syekh Hamid Mahat dengan Umi yang sudah bekerja tua-tua ini, masuknya 2 hari. Hari apa? Hari Sabtu dan Kamis. Hari Sabtu dan Ahad. Karena kita libur di kantor. Alhamdulillah sekarang kami 22 orang yang ikut. Bahkan hari ini ada yang daftar 1 lagi. Itu pegawai Kementerian Agama Lombok Barat. Sekarang dia daftar sana, kami tinggalkan. Jadi dengan dia kami sekarang berjumlah 23 orang. Dari 23 orang itu alhamdulillah 3 orang doktornya. Nah. Dan ada yang gelarnya doktor itu 7 sudah gelarnya. Doktor 1 itu 7 gelarnya. 4 gelar S1-nya, 2 gelar S2-nya, 1 gelar S3-nya, ikut mahat itu. Itu yang 1 doktor 7 gelarnya. Nah, ada lagi yang satuan itu 4 gelarnya.
Ada satuan itu 3 saja. Nah, jadi ada dokter dekan, ada dokter sekretaris dinas di provinsi, itu ikut juga mahal sekarang. Jadi kalau Pak pimpinan pesantren ini dia sudah tidak ikut, dia pulangnya baru 2 dia tuh. Harus segera ikut besok daftar. Tapi katanya kalau sekolah kan masuk hari Sabtu Pak Dokter. Nah ini masalah ini. Tapi kepala kan bisa ngatur itu. Kepala sekolah. Jadi itu yang beraya. Jadi dia ini menjadi dipilih teman-teman menjadi ketua forum kerjasama Pondok Pesantren Lombok Timur. Alhamdulillah makin iki luwih Pondok Lombok Timur ini satak 34. Di sekarang Pondok Pesantren di Lombok Timur itu sebanyak 234. Itu yang terdaftar di Kementerian Agama, yang rajin isi emisnya. Tapi ada juga yang belum terdaftar menurut Pak Kasih PK Pontren. Nah, apa gunanya forum ini? Ya wadah kita untuk silaturahmi, untuk kita saling menguatkan, saling motivasi, saling mendorong bagaimana pesantren kita bisa tetap berkembang. Dan kita terus mendorong pesantren-pesantren ini bagaimana melaksanakan tradisi pesantren. Bahwa dia itu punya 5 elemen itu. Jadi ada asramanya, ada santrinya, ada ustadznya, ada masjidnya, ada kajian kitabnya, ada kegiatan ngajinya. Jangan sampai ada pesantren kita tidak fasih Qur'annya. Nah ini yang kita dorong, bagaimana pesantren-pesantren ini punya asrama supaya dilatih di asrama. Mungkin tak semua bisa masuk, berapa aja dulu. Jadi seharusnya minta itu Pak Ketua Panitia, Ketua Pondok kepada Pak Wakil Bupati. Kita perlu punya asrama Pak Wakil Bupati, silakan bangunkan kita 2 lokal. Kalau ada 2 lokal bisa 60 orang bisa kita asramakan. Kalau lokal 30 tidur bisa. Karena hanya dengan asrama itu baru kita bisa maksimalkan fungsi pesantren. Dan kebetulan juga makin di Pemda Lombok Timur ada program Biaya Santri yang kita buat dulu. Tim Sukma itu membuat program Biaya Santri. Jadi ada beasiswa diberikan oleh Pemda kepada santri yang kurang mampu, yang miskin, yang yatim, yang tinggal di asrama. Itu 5 juta per tahun sebagai uang makannya. Tapi syaratnya punya asrama. Itu 1.000 setahun. Nanti mungkin kalau bupati yang lain yang datang mungkin 3.000. Kalau bupatinya punya visi tentang pesantren, tapi kalau nggak punya visi enggak sih. Nah, tinggal siapa punya visi itu yang dipilih. Kalau pesantren, kalau mau pesantrennya dapat santri banyak kan. Nah, mungkin Pak Wakil begitu besok ya iyalah. Nah ini sekarang bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Terus yang kedua ini besok kita juga terus berupaya untuk mengembangkan amal usaha pesantren kita. Dengan menghadirkan pembicara dari luar yang berpengalaman. Besok tanggal 10 November ada seminar peningkatan manajemen usaha pesantren oleh model pesantren Darun Najah Jakarta. Kita akan adakan di pesantren Darul Khalidi NUME Pringgasela. Tapi kalau gratis ini bayar. Nah, memang biasa kalau pesantren itu berurunan. Jadi untuk bisa melaksanakan itu kita urunan. Nah, nanti per orang itu per peserta bayar 200, dapat sertifikat dan sebagainya sehari kita di Pringgasela. Nah kita harapkan pesantren-pesantren ikut supaya kita bisa tahu bagaimana orang bisa mengembangkan pesantrennya. 20 tahun saja umurnya sudah begini usahanya. Nah kita sudah 67 tahun masih belum punya usaha. Itu kenapa? Itu nanti bisa kita dapat informasi di sana. Nah kita harapkan nanti Subian bisa mengutus pengurusnya untuk hadir di Pringgasela pada hari Rabu tanggal 10 November. Nah terus selanjutnya karena dia juga tadi dibilang ketua IS, bahkan ini adalah madrasah pondok pesantren yang didirikan oleh orang tua kita atas inspirasi dari Al-Qur'an wa Nasr dan guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, di sini Nahdlatul Wathon didirikan oleh para abituren angkatan awal. Abituren itu adalah orang yang pernah belajar di madrasah NWDI, NBDI. Abituren itu adalah orang yang pernah belajar di lembaga pendidikan lingkungan pondok pesantren Darul Nuratan NW Pancor. Di mana saja di sana temannya belajar, maka dia abituren. Pernah belajar, bukan tamat. Selanjutnya abituren juga setiap orang yang pernah belajar pada lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon. Tidak abituren. Ini berdirinya abituren ini. Orang tua kita. Abituren formal atau tidak? Formal itu dia masuk kelas,
Tapi kalau dengan perempuan ngaji-ngaji lah. Nah ini yang perlu kita pertegas sekarang, sehingga kita tidak bingung tentang organisasi kita. Sekarang ini tidak ada lagi Pancor Anjani, ya, tidak ada lagi NW Pancor, tidak ada lagi NW Anjani. Yang ada adalah NW dan NWDI. Itu organisasi ya. Organisasi yang ada itu organisasi Nahdlatul Watan dan organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Jadi sekarang perlu nggak perlu lagi bilang Anjani Pancor, nggak perlu. NW atau NWDI. Nah, tinggal perlu pilih. Yang masih ragu-ragu silakan istiharah saja. Istiharah apakah ke NWDI atau ke NW. Istiharah, insya Allah 5 malam ketemu jawabannya. Ya, kita tinggal istiharah saja. Jadi sekarang silakan itu kita istiharah. NW itu didirikan oleh Muhammad Syekh tanggal 1 Maret 1953. Tapi kalau NWD itu didirikan oleh Tuan Guru Haji Dr. Haji Majidi pada tanggal 23 Maret 2001 itu sebagai organisasi. Jangan dikacaukan pemahaman kita, ya. Jadi zaman Muhammad Syekh itu ada madrasah NWDI didirikan pada tahun 37. Setelah itu ada madrasah NWDI didirikan pada tahun 43. Ada organisasi Nahdlatul Watan didirikan pada tahun 53. Nah, itu sekarang. Tapi ada yang sekarang organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang berdiri tanggal 23 Maret 2001. Nah, itu harus jelas perlu kami. Jika kita tidak dikaburkan dengan hak itu. Dia tidak ada lagi perdebatan sebagai organisasi. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allah yajibu bainana wal masir. Ada kondisi kita berbeda, tidak perlu berdebat lagi. Bingung-bingung istiharah selesai. Ya, itu mungkin akan kami sebagai ketua pimpinan pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Watan, karena kami adalah orang pengkaji, orang penulis, menganggap ini sudah kami bekardah buku tentang pahlawan nasional Hamzah Wadi di mata abituren. Jadi ada buku kami cetak, kami buat, nanti akan terbit. Bagaimana Muhammad Syekh itu di mata abiturennya. Nanti bisa menunggu baca, tapi nggak gratis, itu bisa dibeli. Nah, itu mungkin harapan kami disumbang begitu, bukan dibeli, disumbang untuk madrasah kita. Nah, jadi itu mungkin perlu sampaikan. Terima kasih supaya kita jelas sikap kita di organisasi. Yang ragu-ragu, mari kita istiharah sebagai pimpinan pondok pesantren. Mari kita dukung semua program pondok untuk kemajuan pesantren kita. Jazakumullahu khairan. Nahdlatul Watan fil khair. Nahdlatul Watan tastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq wal hafiz bil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.